Halo, kembali lagi bersama dengan saya di web class. Kali ini saya akan membahas jenis percabangan, cara percabangan kedua selain dari if, yaitu kita sebut dengan nama switch atau perintah fullnya namanya switch case. Switch case itu sama persis cara kerjanya dengan if dan else if, hanya perbedaannya penulisan sintaksnya, cara penulisannya berbeda. Contohnya di sini adalah variabel number, kita pakai number lagi atau 6 aja biar cepat. Kita misalkan memberikan nilai angka 25 seperti itu. Nah, switch case ini paling efisien digunakan untuk memisahkan sebuah variabel dan hanya variabel itu aja yang dimisalkan dan banyak sekali eh, jalan keluar terhadap variabel itu sendiri. Nah, mungkin bingung ya, jadi saya akan contohkan aja. Ini sini saya akan coba bikin switch case. Caranya adalah kita tulis dulu switch. Apa yang mau di switch? Yaitu adalah var number kita kan. Jadi kita masukkan ke dalam kurung. Masukkan $var 6. Seperti itu. Jadi ini artinya kita akan memisalkan var 6. Nah, dimisalkan sebagai apa? Dimisalkan sebagai kita buka dengan kurung kurawal ya. Jadi di sini di switch case ini kita hanya mengenal perbandingan sama dengan. Jadi kalau di if kita bisa pakai if var6 itu lebih besar daripada 10, lebih kecil sama dengan 10, tidak sama dengan 0, bisa seperti itu. Di switch case yang dimisalkan perbandingannya harus sama dengan. Jadi eh, case yang pertama, jadi ini ada switchnya hanya satu, case-nya bisa banyak. Kita tulis dalamnya case yang pertama, case-nya masukkan, kita berikan spasi dan kita permisalkan var nama ini sama dengan apa? Misalkan sama dengan angka 1. Nah, kalau untuk angka, baik lagi nggak usah pakai tanda kutip. Kalau ingin Anda misalkan atau ingin membandingkan dengan sebuah teks atau string, Anda eh, perlu memasukkan tanda kutip seperti itu. Nah, jika var number sama dengan satu, jadi switch var num case-nya adalah satu, pakai titik dua, dia akan menjalankan perintah di bawah ini tanpa pakai kurung kurawal lagi. Kurung kurawalnya hanya untuk switch-nya aja. Nah, untuk eh, menghentikan perintah yang berjalan jika case-nya satu, setiap case kita berikan break. Seperti itu, ya, break. Jadi ini kita mundurkan saja biar kelihatan. Nah, jadi jika var6-nya 1, dia akan menjalankan perintah di sini. Contohnya, echo, kita akan ngeprint angka adalah 1. Misalkan seperti pakai titik koma, jangan lupa. Oke, kita save. Nah, jadi ini akan dijalankan, perintah echo angka adalah 1 akan dijalankan jika var6-nya itu sama dengan 1. Jika dan else if, kalau yang lain gimana? Nah, kita bikin case kedua. Case misalkan 10. Maka titik 2 ya. Perhatikan ya cara penulisannya titik 2 dan kurung kurawal dan breaknya. Selalu kita tulis dulu break biar nggak lupa. Break, titik koma, breaknya. Dan di tengah-tengah ini kita tulis echo. Angka adalah 10. Seperti itu. Titik koma di belakang. Lalu kita bikin lagi case yang ketiga. Misalkan yaitu jika benar-benar angkanya 25. Case 25 angka adalah 25 seperti itu. Jadi penulisan switch ini, penggunaan switch case ini baru akan efisien untuk menggantikan else if dan else if jika yang ingin kita bandingkan itu banyak. Jadi misalkan sampai 10 seperti itu dan membandingkannya sama dengan ya, bukan lebih besar atau lebih kecil. Dan kenapa kita gunakan switch dan case ini? Ini bukan mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan dibanding if dan else if. Fungsinya adalah sama persis, hanya penulisan saja yang berbeda. Namun, di mata seorang programmer, hal ini akan
lebih efisien digunakan karena dalam pembacaannya saat kita membaca program ini itu akan lebih gampang terlihat bahwa kita membandingkan var6 dan var6 ini nggak kita tulis berkali-kali setiap kita if var6 sama dengan 1, if var6 sama dengan 10, if var6 sama dengan 25 dan kita tulis berkali-kali gitu. Nah, jadi ini efisien dari segi pembaca manusia ya, manusia yang membaca programnya bukan dari cara kerja program PHP-nya itu sendiri. Jadi nggak ada kelebihan atau kekurangan. Apapun yang bisa dilakukan oleh switch case bisa juga dilakukan oleh if. Tapi justru nggak bisa kebalikan. Apa yang bisa dilakukan if belum tentu bisa dilakukan oleh switch case. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, switch case tidak bisa membandingkan lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Ya, atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan yang seperti itu nggak bisa. Hanya bisa membandingkan sama dengan. Jadi Anda perlu mempertimbangkan kapan Anda ingin menggunakan switch case, kapan Anda ingin menggunakan if dan else if biasa. Oke, kita save dengan file namanya 05 switch case php. Kita buka browser kita dan kita refresh, maka angka adalah 25. Kita beri contoh, saya akan berikan contoh lain. Contoh misalkan di sini saya menggunakan nama. Namanya adalah whitelinks. Ya. Var nama jadinya. Var nama, oke. Nah, kali ini saya membandingkannya dengan teks kan, maka saya perlu menggunakan kutip 2 atau kutip 1 sama aja. Case, pertama whitelinks. Maka echo-nya adalah bukan angka. Selamat datang administrator. Seperti itu. Kalau case-nya Maria, maka di sini selamat datang user. Nah, kekurangannya juga pada quiz switch dan case. eh oh bukan kekurangan ya. Saya lupa. Saya jarang menggunakan sebenarnya. Di switch dan case ini juga bisa menggunakan else yang terakhir yang terdapat pada eh if dan else ya. Kalau kita kan ada else yang terakhir itu jika tidak sesuai dengan semua yang dibandingkan di atas else if yang sebelumnya, maka dia akan menjalankan perintah yang terakhir yaitu else aja. Jadi selain dari itu. Nah, di switch case juga bisa menggunakan itu. Caranya adalah ini kita hapus. Untuk contoh Maria, selamat datang. Mungkin dia seorang sekretaris, ya kan? Selamat datang, sekretari, misalkan gitu, misalkan aja ya. Nah, kalau untuk yang sisanya, jika tidak sama dengan whitelinks dan tidak sama juga dengan Maria, kita menggunakan perintahnya default di dalam switch juga di bawahnya case yang terakhir, switch dan case dan break terakhir, kita gunakan default seperti ini. Sama pakai titik 2, tapi bedanya kita nggak usah pakai break. Dan default harus dituliskan di paling terakhir. Sama dengan kayak else if ya. Else yang terakhir harus dituliskan pada yang paling terakhir. Nah, default yang ini kita tuliskan juga sama. Tapi yang seperti saya katakan nggak perlu pakai break lagi. Default echo selamat datang user misalkan atau customer. Berarti yang login misalkan ini dari sistem login, berarti yang login bukanlah seorang administrator atau seorang ini mungkin customer service seperti itu. Oke, kita save. Kita buka browser kita. Selamat datang administrator. Jika ini kita ganti Maria, Marianya huruf kecil ya, jadi beda dengan ini. Kita coba cek. Dia akan keluarnya customer. Saya salah tulis. Customer ya. Tapi kalau Marianya M huruf besar, maka selamat datang customer service. Saya masih salah tulis juga. Wow, ini customer yang di bawah ini juga salah tulis berarti. Walah, parah. Oke, kita refresh seperti itu. Itu adalah penggunaan switch dan case. Jadi ini bukanlah sebuah kelebihan dibandingkan dengan else if, justru malah penggunaannya limited. Tapi penulisan seperti ini akan jauh memudahkan seorang programmer jika Anda melimpahkan kerjaan Anda kepada programmer lain untuk dilanjutkan.
Hal ini akan lebih memudahkan dia membaca dan lebih cepat menangkap, oh, Anda memisahkan dan Anda membandingkan hanya satu variabel ini aja berterus-terusan. Sedangkan kalau else if, berarti else if yang ketiga, else if yang kelima, else if yang ke-10 itu Anda bisa memisahkan variabel lain. Dan bisa juga yang satu sama dengan, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, ya kan? Dan sebagainya. Yang perlu saya katakan juga tambahkan, lupa saya katakan di kemarin, if, else, dan switch dan case ini dapat dilakukan berkali-kali ke dalam. Jadi di dalam switch case bisa ada if, di dalam if bisa ada switch case, di dalam if bisa ada if lagi, di dalam switch case juga bisa ada switch case lagi gitu. Tapi umumnya switch case jarang sekali sih di dalamnya ada percabangan lagi. Sedangkan kalau if kayaknya lebih umum karena memang penggunaan if akan umumnya lebih sering digunakan dibanding switch dan case. Mungkin karena keterbatasan dan ketidak eh, fleksibelan penggunaan switch dan case ini, tapi ini hanya akan membantu dalam pembacaan program si programmer kalau ingin mendebug atau mengcoding ulang. Oke, seperti yang saya katakan ini nggak perlu pakai kurung kurawal, jadi kita bisa melakukan perintah berkali-kali di sini. Contohnya echo selamat datang, echo juga misalkan di sini saya ingin ganti spasi ya, jadi saya ingin menuliskan sebuah tag BR breakline pada HTML. Breakline diekokan selamat datang administrator, eh, misalkan ya customer yang datang sejak terakhir Anda login adalah 7 orang, misalkan seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Maka jika ini saya ganti sebagai white links lagi, kita save, kita balik ke browser, maka dia juga akan menjalankan kalimat yang kedua karena ini masih di dalam sebuah case dan belum di break. Nah, jika di break ini artinya sama kayak if dan else if, ini dalam kurung kurawalnya. Oke, sekali lagi mohon diperhatikan penulisannya karena memang penulisan seperti ini hanya berlaku pada switch dan case. Kita men-switch variabel yang kita ingin misalkan atau kita bandingkan, itu masukkan ke dalam kurung kurawal di switch, lalu buka dengan kurung kurawal, dan di dalamnya Anda masukkan case dan break. Jangan lupanya breaknya pakai titik koma, case-nya kita langsung bandingkan teks atau numbernya, nggak usah pakai kurung lagi, dan perintahnya kita mulai dengan tanda titik 2 di sini. Oke, tanda titik 2 baru kita menyuruh PHP ini untuk menjalankan apa-apa aja perintah-perintahnya. Oke, kayaknya sekian dulu tentang percabangan. Untuk video selanjutnya kita akan masuk kepada looping atau pengulangan. Oke, terima kasih.